Sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng notifikasi agar Anda dapat mengikuti terus setiap kiriman video dari saya. Terima kasih. Kita bertemu lagi saudara-saudariku yang terkasih. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Walerubun MEC, dalam kisah para orang kudus setiap hari. Hari ini tanggal 28 Desember kita memperingati pesta para kanak-kanak suci Bethlehem Martir dan Santa Fabiola Janda. Peringatan pertama, pesta para kanak-kanak suci Bethlehem Martir. Kelahiran Yesus yang konon akan menjadi Raja Israel membawa keguncangan, bahkan ancaman terhadap kekuasaan Herodes Agung. Kemarahan Herodes semakin menjadi-jadi karena 3 raja dari timur yang disuruh kembali ke Yerusalem untuk memberitahukan kepadanya tempat kelahiran bayi Yesus pulang ke negeri mereka masing-masing melalui jalan lain. Ia segera memerintahkan agar bayi Yesus dan semua bayi yang ada di Bethlehem dibunuh. Tanpa mempedulikan ratap tangis ibu-ibu, dia memerintahkan untuk membunuh semua kanak-kanak di daerah Bethlehem. Maksudnya gagal karena kanak-kanak Yesus sudah diungsikan oleh orang tuanya ke Mesir. Herodes memang dikenal sebagai penguasa yang berhasil membangun Yerusalem dengan berbagai monumen. Namun ia sebenarnya adalah boneka mainan Kaisar Romawi. Namanya sendiri busuk karena kebengisan dan kebejatan hidupnya. Ia membunuh banyak orang, termasuk 3 orang putranya sendiri. Istrinya ada 10 orang. Dengan melihat kepribadiannya yang bejat ini, kita dapat memahami tindakannya. Pada hari ini, gereja bukan saja menghormati kanak-kanak itu sebagai martir-martir Kristus, melainkan juga terutama menekankan nilai kesucian hidup dan kemurnian hati sebagai suatu cita-cita iman semua orang Kristen. Pesta hari ini menghimbau semua orang Katolik untuk terus berjuang mewujudkan kesucian dan kemurnian hidup sebagai saksi-saksi Kristus, meskipun kerap harus mengorbankan nyawa, menumpahkan darah karena cinta kasih kepada Allah dan sesama. Di dalam diri kanak-kanak suci dan tak bersalah itu dapat dibaca cita-cita Kristen pada masa gereja perdana. Marilah kita meneladani pula cita-cita iman yang luhur itu, agar kita pun suci dari semua yang menentang kehendak Tuhan, serta menghadap Bapa kita di surga dalam keadaan yang sesempurna-sempurnanya. Orang kudus kedua yang juga kita peringati pada tanggal 28 Desember yakni Santa Fabiola Janda. Fabiola lahir di Roma pada pertengahan abad keempat dari sebuah keluarga ningrat. Masa mudanya sangat tidak terpuji. Mula-mula ia menikah dengan seorang pemuda yang bejat. Karena tidak tahan, maka ia berusaha cerai. Setelah ia berhasil cerai secara sipil, ia menikah lagi dengan lelaki lain. Sebagai orang Kristen, tindakannya ini sangat tidak terpuji dan mencoreng nama baik gereja. Namun, Tuhan rupanya tidak sudi membiarkan Fabiola bertindak semakin sembrono. Tuhan mulai campur tangan dalam hidupnya. Tidak lama kemudian, 2 laki-laki yang menjadi suaminya meninggal dunia. Fabiola sendiri menyesali sikap hidupnya dan bertobat. Ia menaati aturan hidup sebagai anggota gereja, melakukan silih di hadapan seluruh umat sehingga diterima kembali sebagai anggota gereja. Ia melakukan pertobatan secara terbuka di depan Basilika Lateran. Paus Santos Siricius menerimanya kembali dalam pangkuan Bunda Gereja. Corak hidupnya yang baru diwarnai dengan pengabdian tulus dalam karya-karya cinta kasih. Ia memanfaatkan harta bendanya untuk kepentingan gereja Roma.
Ia mendirikan rumah sakit khusus untuk membantu orang-orang miskin. Para pasiennya adalah gelandangan-gelandangan yang ditemuinya di jalan-jalan atau yang meringkuk di dalam penjara. Rumah sakit ini menampung siapa saja sehingga menjadi semacam rumah sakit umum pertama dalam sejarah Barat. Pada tahun 395, Fabiola berziarah ke Yerusalem dan mengunjungi Santo Hieronymus, Santa Paula, dan Santa Eustachium. Ketika itu, Hieronymus sedang bermusuhan dengan Uskup Rufinus berkenaan dengan ajaran Origenes yang ditentangnya. Orang berusaha mempengaruhi Fabiola agar memihak Rufinus. Namun, Fabiola tetap mendukung Hieronymus, gurunya. Fabiola mendirikan sebuah biara dan membantu Hieronymus dalam usaha menerjemahkan kitab suci. Namun kemudian ia pindah dari biara itu. Biara itu menjadi tempat ziarah yang sangat ramai. Kondisi hidup umat sangat tidak menyenangkan. Umat Kristen terpecah-pecah dan dari luar ada ancaman serangan bangsa Hun dan ancaman-ancaman lainnya. Untuk sementara, Fabiola dan kawan-kawannya mengungsi ke Java sambil menantikan ketenteraman di Yerusalem. Setelah keadaan pulih dan aman, Fabiola pulang ke Roma dan kawan-kawannya kembali ke Yerusalem. Di Roma masih terdapat banyak masalah. Meskipun demikian, Fabiola tetap meneruskan karya cinta kasihnya selama tahun-tahun terakhir hidupnya. Bersama Santo Pamatius, ia mendirikan rumah sakit umum besar di Porto untuk peziarah yang miskin dan sakit. Dalam 1 tahun saja, rumah sakit itu terkenal dari Parthia sampai ke Britania. Fabiola wafat pada tahun 399. Ia sangat dicintai dan dihormati. Saudara, demikianlah para orang kudus yang kita peringati pada tanggal 28 Desember, yakni pesta para kanak-kanak suci Bethlehem martir dan Santa Fabiola janda. Para kanak-kanak suci Bethlehem dan Santa Fabiola, doakanlah kami. Tuhan memberkati.